Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdillah dengan nomor NIM 223140507111075, nomor absen 3. Baik, di sini saya akan pitching atau mempresentasikan hasil karya dari saya, yaitu tahu katsu. Nah, yang pertama yaitu ada dari logo tahu katsunya dengan nama brand yaitu Heikatsu. Baik, di sini merupakan slide dari pemilik tahu katsu. Baik, di table of content saya yaitu ada 9. Yang pertama yaitu latar belakang pemilihan produk atau usaha, aspek keuangan, aspek manajerial, aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia, keunikan atau inovasi produk atau jasa, positioning, rencana pengembangan usaha dan hambatan. Yang terakhir yaitu informasi 4P. Baik, yang pertama yaitu latar belakang dari tahu katsu. Tahu katsu adalah makanan yang populer di Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Nah, makanan ini berasal dari Jepang yang terdiri dari tahu olahan yang dilapisi tepung roti, lalu disajikan dengan saus kari yang enak. Karena kebutuhan akan makanan sehat, masyarakat cenderung memilih fast food atau jajanan ringan lainnya untuk mengisi kebutuhan perut. Di era modern ini, banyak pelaku usaha kuliner yang menawarkan pilihan menu dengan harga yang beragam, namun kurang memperhatikan kesehatan. Nah, untuk itu kami mencoba berinovasi dengan kuliner cepat saji yaitu tahu katsu dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, higienis, dan daya beli masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu ada dari aspek keuangan tahu katsu. Nah, di sini aspek keuangan yang pertama itu anggaran awal yaitu 608.500 ribu rupiah untuk biaya riset produknya, kurang lebih 300.000. Lalu untuk bahan-bahan dari tahu katsu yang pertama yaitu tepung roti setengah kilo dengan harga 9.000, telur setengah kilo dengan harga 15.000, lalu ada lada bubuk 12 gram, harganya yaitu 1.500 rupiah, lalu ada tepung terigu setengah kilo yaitu harga 5.000, bumbu penyedap rasa 84 gram dengan harga 12.000, lalu ada beras 2 kilo, harganya yaitu kurang lebih 22.000, lalu ada minyak 1 liter, harganya 15.000, untuk bumbu kari 1/4 kilo atau 1/4 dengan harga yaitu 15.000. Lalu ada kentang dan wortel sudah include dua-duanya yaitu 7.000. Lalu untuk biaya produksi seperti alat, listrik, air dan lain-lainnya itu dengan kurang lebih harganya yaitu 200.000. Baik, di sini ada aspek keuangan dari tahu katsu. Nah, untuk aspek keuangan dari tahu katsu yaitu anggaran awal. Biaya pemasarannya yaitu 10%. Nah, ini dijual secara langsung dan media sosial dengan harga yaitu 25.000. Lalu untuk asumsi pendapatan untuk 20 porsi tahu katsu dijual dengan harga 20.000 per porsi. Jadi jika di total semua itu 20.000 dikali 20 porsi, yaitu totalnya menjadi 400.000 rupiah. Oke, di sini akan saya jelaskan dari aspek manajerialnya yaitu SWOT dari tahu katsu. Baik, yang pertama yaitu ada strength. Strength yaitu bahan baku murah dan mudah didapatkan. Nah, tahu katsu mudah diproduksi dan diproses. Makanan ini cocok untuk pasar anak muda.
Yang kedua yaitu ada weakness. Untuk weakness-nya yaitu persaingan bisnis Tonkatsu yang cukup tinggi, terbatasnya variasi menu Tonkatsu, lalu memerlukan waktu yang cukup lama untuk memasak Tonkatsu. Jadi untuk memasak Tonkatsu itu tidak bisa waktunya cepat. Jadi harus benar-benar matang, menunggu sabar. Lalu untuk opportunitiesnya yaitu makanan yang sedang populer di kalangan anak muda. Potensi pasar juga yang sangat besar, terutama di kota-kota besar. Nah, ini dapat dijual secara online melalui platform digital seperti media sosial. Lalu yang terakhir yaitu ada treat. Nah, bahan bakunya itu tidak stabil, terutama saat musim hujan. Jadi persaingan dengan bisnis makanan lainnya juga mempengaruhi. Nah, perubahan tren makanan yang dapat mempengaruhi permintaan dari Tonkatsu juga sangat berpengaruh sekali. Lalu saya akan melanjutkan yaitu aspek manajerial. Nah, untuk manajemen persediaannya yaitu membutuhkan bahan-bahan seperti tahu, tepung roti, saus kari, dan sayuran yang harus disiapkan sebagai bagian dari makanan itu atau tahu katsu. Yang kedua yaitu manajemen operasional. Nah, untuk pengembangan tahu katsu membutuhkan operasional yang efisien seperti optimalisasi proses produksi dan alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran. Lalu untuk kualitas tahu katsu. Nah, tahu katsu harus dikelola agar dapat memenuhi harapan pelanggannya. Jadi eh, kita tidak bisa memandang remeh tahu, bahwa tahu itu bisa menjadi produk apapun. Nah, di sini saya mengambil tahu untuk dijadikan produk yaitu tahu katsu. Untuk pemasarannya yaitu kita bisa melalui promosi yang tepat, mengatur harga yang sesuai dengan kualitas dan target yang dituju, target pasar yang dituju. Lalu untuk aspek pemasaran yaitu yang pertama dari Tonkatsu, aspek pemasarannya yaitu branding produk Tahukatsu atau branding produk Haikatsu. Nah, Haikatsu memiliki slogan lezatnya Tahukatsu bikin nagih yang mudah dalam penyebutannya. Lalu untuk promosi yaitu promosi produk Haikatsu. Promosi produk dari Haikatsu memiliki akun media sosial seperti Instagram, TikTok. Nah, media sosial tersebut dapat membuat video konten-konten yang menarik. Lalu yang terakhir itu ada target pasar produk Haikatsu. Nah, untuk target pasar, kami menargetkan pasar untuk anak-anak, seperti anak-anak dan remaja. Nah, serta orang yang mencari makanan olahan tahu dengan cita rasa Jepang yang otentik. Nah, untuk mayoritas konsumen dari umur lebih 10 tahun hingga 30 tahun. Lalu untuk aspek sumber dayanya itu dalam aspek sumber daya manusia, Tahukatsu ini merupakan sebuah inovasi produk baru. Jadi untuk karyawan mempunyai sedikit pengalaman tentang masak dan pelatihannya dalam membuat produk ini harus diperhatikan dengan baik agar terciptanya sebuah cita rasa yang otentik. Lalu yaitu ada keunikan atau inovasi produk Heikatsu. Nah, katsu sendiri itu biasanya berupa irisan daging yang telah dibumbui dengan lada dan garam, lalu dibalut dengan tepung roti yang pada akhirnya digoreng secara deep frying. Nah, saya membuat inovasi katsu menggunakan tahu karena dianggap lebih sehat daripada varian katsu yang menggunakan daging, serta tahu mengandung protein nabati dan rendah lemak. Jadi, tahu katsu juga cocok untuk mereka yang menjalani diet vegetarian atau vegan. Lalu next yaitu rencana pengembangan usaha serta hambatan. Nah, rencana pengembangan yaitu yang pertama rencana pengembangan dari tahu katsu yaitu memunculkan inovasi baru, yaitu menggunakan saus jamur atau yang biasa disebut dengan mushroom sauce. Nah, sehingga konsumen akan tertarik mencoba varian baru ini. Yang kedua yaitu hambatan. Nah, hambatan yang mungkin akan terjadi yaitu ketika bahan tersebut mengalami kelangkaan,
yang akan terjadi keterbatasan varian mushroom sauce dan mungkin harganya agak sedikit berbeda. Jadi mungkin harganya bisa sedikit mahal dengan harga yang awalnya 20.000, nanti ketika bahan langka bisa terjadi kenaikan harga seperti 23.000 atau mungkin 25.000. Lalu yang ketiga itu pesaing atau kompetitor sama penjual dari katsu tahu. Mungkin nanti akan banyak juga pesaing-pesaing tersebut, namun tetap harus semangat menjalani ini. Itu lalu ada positioning yang pertama, yaitu identifikasi kualitas dan atribut unik tahu katsu yang membedakan dari produk serupa lainnya di pasar. Nah, misalnya tahu katsu mungkin dikenal karena cita rasa otentik Indonesia, bahan-bahan berkualitas tinggi atau teknik memasak tertentu. Lalu yang kedua yaitu akan berusaha meningkatkan nilai dan menyempurnakan strategi positioning berdasarkan umpan balik pelanggan, tren pasar, dan persaingan. Nah, hal ini memungkinkan tahu katsu untuk tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen. Lalu yang di sini akan saya jelaskan dari informasi 4P. 4P yang pertama yaitu ada produk. Nah, di sini merupakan ada gambar produk dari produk saya yaitu tahu katsu kari. Nah, yang kedua itu ada place. Nah, untuk tempatnya tahu katsu ini akan dibuka di Jalan Veteran Malang atau Jalan Veteran dalam Kota Malang, yang kurang lebih nanti akan buka di sebelah SMK Negeri 2 Malang. Untuk informasi 4P Haikatsu itu price. Nah, tahu katsu ini dibanderol dengan harga 20.000. Lalu untuk promotion, pembuatan banner promo dengan mencetak banner, orang lain akan mengetahui produk tahu katsu dan setiap pembeliannya lebih dari 2 pieces atau 2 tahu katsu akan mendapatkan diskon potongan harga hingga 2.000. Lalu di sini merupakan tampilan dari produk tahu katsu dengan saus kari. Lalu kami ada juga kontak informasinya. Di sini ada nomor telepon, lalu ada Instagram, TikTok, serta ada lokasi yang sudah tertera di kota informasi. Baik, itu tadi merupakan hasil presentasi, yaitu produk tahu katsu dari saya. Jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.